Ukraina diambang kejatuhan, wilayah utara krisis, Rusia bombardir kota-kota utama. Rusia mengerahkan kekuatannya untuk menguasai wilayah Donbas. Pada kemarin, 29 Mei, pertempuran di wilayah tersebut kian sengit. Mereka menyerang kota-kota utama seperti Severodonetsk dan Lysychansk. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai bahkan mengungkapkan bahwa situasi di Lysychansk memburuk, bom Rusia jatuh di permukiman warga. Seorang gadis tewas dan 4 lainnya dirawat di rumah sakit. Ujarnya seperti dikutip Agence French Press. Pertempuran di jalanan kian banyak terjadi. Jaringan listrik dan layanan telepon terputus. Listrik yang sebagian tidak beroperasi membuat aliran air bersih ikut terhenti. Pusat bantuan kemanusiaan juga berhenti beroperasi karena situasi yang membahayakan. Severodonetsk terletak sekitar 143 km di sisi selatan perbatasan Rusia. Penduduk di Severodonetsk dan Lysychansk kini berusaha melarikan diri. Mereka menuju Pokrovsk yang terletak 130 km dari Lysychansk. Salah satunya adalah Yana Skakova. Ia melarikan diri bersama putranya yang masih berusia 4 tahun dan 18 bulan. Suaminya memilih tetap tinggal untuk menjaga rumah dan ternak mereka. Selama 2,5 bulan terakhir, keluarga tersebut tinggal di bawah tanah hingga polisi memberitahu sudah waktunya mereka pergi dan dievakuasi. Tak ada satupun dari kami yang ingin meninggalkan kota kelahiran. Tapi demi anak-anak kecil, kami akhirnya memutuskan untuk pergi. Ujarnya seperti dikutip CBS News. Kemajuan Rusia di wilayah utara Ukraina memang mulai terlihat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menghancurkan gudang senjata besar milik tentara Ukraina di kota Kryvyi. Sistem pertahanan anti pesawat Moskow juga berhasil menembak jatuh jet tempur Su-25 milik Kiev di wilayah Dnipro. Sebelumnya, Rusia juga menyatakan bahwa kota Lyman telah dibebaskan sepenuhnya dari nasionalis Ukraina. Kota itu terletak di antara Kramatorsk dan Severodonetsk yang kini terkepung. Masih ada sekitar 15.000 penduduk sipil di Severodonetsk. Donbas yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk memang menjadi sasaran utama Rusia. Menguasai wilayah tersebut lebih mudah karena sebagian di antaranya sudah berada di tangan pemberontak ke Ukraina pro-Rusia. Ukraina berharap mendapatkan kiriman bantuan senjata berat secepatnya. Jika tidak, kekalahan sudah di depan mata. Misil anti kapal Harpoon dari Denmark dan howitzer dari AS sudah tiba di negara tersebut sejak Sabtu 28 Mei. Misil Harpoon tersebut akan dioperasikan bersama dengan misil Neptunus milik Ukraina untuk mempertahankan wilayah pantai, salah satunya pelabuhan Odessa. Mereka akan digunakan oleh tim Ukraina yang terlatih, ujar Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Ratusan penduduk Lituania di lain pihak menggalang dana untuk membeli drone militer Bayraktar TB2 guna disumbangkan ke Ukraina. Kurang dari 4 hari, mereka sudah berhasil mengumpulkan 5,4 juta US dollar atau setara 78,7 miliar rupiah. Pada Sabtu, pemimpin Rusia, Jerman, dan Prancis melakukan panggilan telepon bertiga. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan pembicaraan damai. Dalam sambungannya di telepon yang berlangsung selama 80 menit tersebut, Macron dan Scholz juga meminta agar dilakukan gencatan senjata serta penarikan pasukan Rusia secepatnya dari tanah Ukraina. Mereka juga meminta Rusia untuk membebaskan sekitar 2.500 tentara Ukraina. Mereka adalah tentara yang akhirnya menyerahkan diri di Mariupol setelah berbulan-bulan bertahan di pabrik baja Azovstal. Putin di lain pihak sepertinya tidak sependapat saat pertemuan Putin mengultimatum Prancis serta Jerman agar tak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Itu hanya akan memicu ketidakstabilan situasi dan memperburuk krisis kemanusiaan, ujar Putin. Pasukan Rusia menembaki 46 pemukiman di wilayah Donetsk dan Luhansk, menghancurkan dan merusak 62 fasilitas sipil yang terdiri dari 59 bangunan tempat tinggal, gardu listrik, dan pusat komunitas. Akibat serangan penembakan ini, setidaknya 3 warga sipil tewas dan 2 lainnya terluka di distrik Pokrovsk dan Bakhmut di wilayah Donetsk. Pasukan Rusia menggunakan pesawat tempur, peluncur roket ganda, artileri kaliber besar, tank, mortir dari berbagai sistem, meluncurkan serangan rudal dan bom pada infrastruktur sipil dan daerah pemukiman. Sementara itu, prajurit Ukraina dari Satuan Tugas Pasukan Gabungan mengklaim telah memukul mundur 14 serangan pasukan Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk dengan pertempuran terjadi di 3 wilayah. Pembela Ukraina dari Satuan Tugas Pasukan Gabungan memukul mundur 14 serangan musuh dari hari ini. Pertempuran dengan penjajah berlanjut di 3 lokasi lagi. Prajurit pemberani kami menimbulkan kerugian pada penjajah Rusia dalam tenaga dan peralatan.
kata layanan Force, satuan tugas pasukan gabungan, yang diposting di Facebook seperti dilansir Ukrinform. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Ukraina menghancurkan 2 sistem artileri, 11 kendaraan lapis baja, dan 10 kendaraan musuh. Selain itu, unit pertahanan Ukraina menembak jatuh 2 rudal jelajah X-59MK dan 3 kendaraan udara tak berawak presisi tinggi KUB. Secara keseluruhan, prajurit dari gugus tugas gabungan memukul mundur 76 serangan musuh dalam seminggu terakhir, menghancurkan 22 tank, peralatan khusus, 17 sistem artileri, 67 kendaraan tempur lapis baja, kendaraan lapis baja khusus, dan 28 kendaraan bermotor, salah satunya dengan amunisi. Unit pertahanan udara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter K-52 musuh, 3 rudal jelajah, dan 25 kendaraan udara tak berawak. Hingga polisi memberitahu sudah waktunya mereka pergi dan dievakuasi. Tak ada satupun dari kami yang ingin meninggalkan kota kelahiran, tapi demi anak-anak kecil, kami akhirnya memutuskan untuk pergi, ujarnya seperti dikutip CBS News. Kemajuan Rusia di wilayah utara Ukraina memang mulai terlihat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menghancurkan gudang senjata besar milik tentara Ukraina di kota Kyiv. Sistem pertahanan anti pesawat Moskow juga berhasil menembak jatuh jet tempur Su-25 milik Kyiv di wilayah Dnipro. Sebelumnya, Rusia juga menyatakan bahwa kota Lyman telah dibebaskan sepenuhnya dari nasionalis Ukraina. Kota itu terletak di antara Kramatorsk dan Severodonetsk yang kini terkepung. Masih ada sekitar 15.000 penduduk sipil di Severodonetsk. Donbas yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk memang menjadi sasaran utama Rusia. Menguasai wilayah tersebut lebih mudah karena sebagian di antaranya sudah berada di tangan pemberontak ke Ukraina pro-Rusia. Ukraina berharap mendapatkan kiriman bantuan senjata berat secepatnya. Jika tidak, kekalahan sudah di depan mata. Misil anti kapal Harpoon dari Denmark dan howitzer dari AS sudah tiba di negara tersebut sejak Sabtu 28 Mei. Misil Harpoon tersebut akan dioperasikan bersama dengan misil Neptunus milik Ukraina untuk mempertahankan wilayah pantai, salah satunya pelabuhan Odessa. Mereka akan digunakan oleh tim Ukraina yang terlatih, ujar Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Ratusan penduduk Lituania di lain pihak menggalang dana untuk membeli drone militer Bayraktar TB2 guna disumbangkan ke Ukraina. Kurang dari 4 hari, mereka sudah berhasil mengumpulkan 5,4 juta US dollar atau setara 78,7 miliar rupiah. Pada Sabtu, pemimpin Rusia, Jerman, dan Prancis melakukan panggilan telepon bertiga. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melakukan pembicaraan damai. Dalam sambungannya di telepon yang berlangsung selama 80 menit tersebut, Macron dan Scholz juga meminta agar dilakukan gencatan senjata serta penarikan pasukan Rusia secepatnya dari tanah Ukraina. Mereka juga meminta Rusia untuk membebaskan sekitar 2.500 tentara Ukraina. Mereka adalah tentara yang akhirnya menyerahkan diri di Mariupol setelah berbulan-bulan bertahan di pabrik baja Azovstal.